Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BP Batam, kembali bersama kami dengan program Ngobras edisi Ramadan. Bersama saya Cindy Claresta, pada episode kali ini kita akan mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Suyono dengan tema Fadilah Puasa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat seperti Anda lihat. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang barokah ya, dan juga manfaat bagi semua orang. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik Pak Ustadz, sebelumnya terima kasih telah berkenan untuk hadir dalam episode Ngobras kita kali ini. Ya Pak Ustadz, untuk itu langsung saja kita simak bersama ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Suyono dengan tema Fadilah Puasa. Kepada Ustadz kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengar dan melihat apa yang menjadi perbincangan kita pada saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Saat ini kita masih diberikan kekuatan iman, Islam dan juga kesehatan sehingga tetap bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Sholawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada saudara-saudaraku seiman dan seakidah dan juga dimanapun berada, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk berbincang, untuk share kepada saudara-saudaraku sekalian tentang fadilah puasa. Berkaitan dengan tema yang kita bicarakan pada saat ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dalam bahasa kita kurang lebihnya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian semua, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kepada saudara-saudaraku sekalian, dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa sejatinya puasa itu adalah ibadah yang sudah cukup tua. Karena dalam konteks ayat ini kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan juga kepada umat sebelum kalian. Jadi sebelum Nabi Muhammad juga ada syariat-syariat puasa sebagaimana kita jalankan saat ini umat Nabi Muhammad, hanya barangkali berbeda time waktunya. Nah, jadi yang pasti memang puasa ini sudah menjadi ibadah yang cukup tua dari umat-umat terdahulu. Nah, ada satu yang dapat kita tarik dari ayat ini, yakni la'alakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi puasa ini memiliki tujuan yang sangat luhur, tujuan yang sangat mulia, yang sangat sempurna, yakni mencetak diri orang yang berpuasa itu menjadi orang-orang bertakwa. Bertakwa ini dalam konteks ini tentunya adalah hati dan pikiran kita ini selalu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu sendiri kan ada yang mendefinisikan wiqayatun nafsi min asbabil adzabillah, menjaga diri dari segala perbuatan yang menyebabkan azabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar inilah maka di dalam kita berpuasa ini banyak hal-hal yang sangat-sangat ditekankan untuk dihindari ya. Tentunya secara fikih kita dilarang untuk makan, minum dan juga segala hal yang membatalkan puasa. Tetapi ada hal yang lebih dari secara psikologis, secara ruhiyahnya, yakni diantaranya adalah tarkul huji anil kalam, yakni meninggalkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Nah, ini sebagai contoh saja. Maka dalam sebuah hadis disebutkan bahwa malam yatak kalau zir ya wal amala bihi wal jala, maka dalam konteks ini siapa yang berpuasa tetapi masih
mengungkapkan kata-kata yang tidak elok, kemudian juga melakukan hal-hal yang sifatnya bodoh. Maka dalam konteks ini bahwa Allah itu tidak membutuhkan puasa kita. Dalam arti bahwa puasa yang demikian itu puasa yang sungguh menjadi puasa yang tidak memiliki bobot secara spiritualitas. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, jadi nilai-nilai puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini sebagai wahana tarbiyah. Maka di dalam bulan puasa ini banyak terkandung hikmah, di antaranya adalah puasa itu adalah bulan ibadah, syahrul ibadah. Dalam rangka apa? La'allakum tattaqun tadi. Jadi agar kamu menjadi orang bertakwa. Dan dalam berpuasa banyak-banyak ibadah yang memiliki bobot yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di situ dilipat gandakan berbagai macam kebaikan kita apabila dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Ini tujuannya memang menjadi sebuah tarbiyah atau pendidikan bagi kita. Maka tarbiyatul ibadah. Kemudian juga di situ juga misalnya ada yang namanya malam Lailatul Qadar, yang mana hikmahnya itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ibadah 1 malam yang ketika kita mendapatkan dalam malam itu Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu Ramadan ini sebagai wahana kita ataupun sarana untuk berbenah, ya. Ibadah kita ditingkatkan, ya. Maka apalagi di dalam puasa itu sendiri ada di 10 terakhir ini ada kelebihan-kelebihan yang bisa didapatkan. Makanya di 10 terakhir sangat dianjurkan untuk beriktikaf, yang mana memang memiliki kelebihan-kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tarbiyatul ibadah. Dan juga puasa itu sendiri itu bagaikan sebuah bengkel. Jadi ketika motor dan mobil kita masuk bengkel, tentunya sudah diganti oli, kemudian diganti onderdil-onderdil yang lain yang memang seharusnya memang lainnya diganti, keluar dari bengkel tentunya menjadi mobil dan motor yang sangat prima untuk kita pakai dalam perjalanan, lebih nyaman bagi pengendaranya. Begitu juga dengan puasa, karena ini adalah bulan tarbiyah, ibarat kita masuk bengkel, maka setelah puasa seharusnya hati dan pikiran kita itu lebih baik daripada sebelum kita berpuasa. Nah, ini maka dalam konteks ini kepada sahabat-sahabatku dimanapun berada yang mendengar seruan ini, puasa yang memiliki berbagai sisi kebaikan-kebaikan itu kita manfaatkan yang sebesar-besarnya. Jadi kemudian juga dalam konteks ini puasa dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, sumu tasihhu, berpuasalah maka kamu sehat. Jadi puasa ini di samping mengandung sisi ruhiyah juga sisi badaniyah kita. Jadi memang dalam Islam itulah, jadi ibadah itu sangat berkait antara fisik dan juga roh. Jadi puasa itu melibatkan roh kita dan juga tentunya fisik kita untuk menahan makan minum dalam seharian, dilatih kita untuk apa? Untuk menahan dari lapar dan dahaga. Ini apa? Ini menunjukkan bahwasanya puasa ini memiliki aspek fisik dan aspek ruh, ya, aspek fisik dan aspek ruh kita. Jadi dengan berpuasa Ramadan 1 bulan penuh itu, maka insya Allah sumu tasihhu tadi, berpuasalah maka kamu sehat. Ini insya Allah fisik kita sehat dan tentunya roh kita lebih sehat lagi, karena memang seiring sejalan antara berpuasa secara fisik dan mental kita untuk dilatih untuk menahan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita maupun bagi orang lain. Maka dikatakan tadi tarkul hujri anil kalam, jadi meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat daripada perkataan-perkataan itu. Maka ketika orang berpuasa ya diajak diajak bertengkar, maka di dalam sebuah hadis itu diajarkan untuk ana shaimun, aku ini sedang berpuasa. Ya, ana shaimun, aku sedang berpuasa, artinya menahan itu. Nah, jadi kepada sahabat-sahabatku sekalian, puasa ini menjadi kita sehat zahir dan sehat batin, sehat fisik dan sehat roh. Ini masih banyak lagi fadilah-fadilah ketika kita berpuasa. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam konteks ini, dalam berpuasa ini kepada sahabatku sekalian, di dalam hadis-hadis banyak diberikan motivasi-motivasi, diantaranya adalah kata Rasulullah itu wasyamu junnatun. Puasa itu sebagai perisai.
Perisai dari apa? Perisai pelindung diri kita dari perbuatan yang dilarang. Dalam konteks berpuasa, yang halal saja, dalam ketika berpuasa kita disuruh menahan makan dan minum yang pada dasarnya setiap saat itu adalah dibolehkan. Tetapi ketika berpuasa itu dihindari. Maka dengan demikian yang halal saja bisa kita tahan, apalagi yang maksiat tentunya lebih bisa kita tahan lagi. Jadi puasa ini memberikan energi yang sangat luar biasa bagi kekuatan fisik kita. Ya. Fisik iya, mental juga. Ini makanya kepada sahabat-sahabat sekalian, puasa yang 1 bulan penuh. Nah, kalau syukur-syukur ditambah dengan puasa sunnah itu merupakan sesuatu ibadah yang luar biasa. Fisik dan roh kita selalu terlatih, ya, terlatih dalam menghadapi berbagai macam problematika kehidupan yang selalu berganti-ganti. Apalagi seiring dengan perkembangan zaman saat ini, di mana kejahatan, kemaksiatan bisa datang dari mana saja. Apalagi dengan media sosial sekarang ini. Ya di grup-grup WA kita, di Facebook kita, yang tanpa sengaja seringkali kita melihat hal-hal yang mestinya tidak kita lihat. Maka puasa memiliki energi untuk itu. Wasyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Maka dikatakan dalam sebuah hadis sebagai bentuk bahwasanya puasa ini sebagai perisai. Maka bagi seorang pemuda yang sudah memiliki kemampuan ya untuk kawin, tetapi bagi yang belum memiliki kemampuan untuk nikah, maka disarankan untuk berpuasa. Sebagaimana ini, untuk menahan diri kita. Jadi kepada sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, puasa Ramadan yang dimana 12 bulan itu kita digembleng selama 1 bulan. Dan saya ibaratkan seperti mobil yang setiap tahun harus setiap 10.000 kilometer atau setiap 6 bulan sekali harus masuk bengkel, harus diservis. Sama dengan diri kita ketika dalam berpuasa itu juga. Jadi dalam bulan Ramadan itu adalah sebagai sarana kita untuk mensucikan, ya, untuk membersihkan, menghilangkan onderdil yang harusnya sudah kita bersihkan, terutama onderdil hati kita, ya, onderdil hati kita biar memiliki progres ke depan lebih baik sehingga setelah Ramadan itu menjadi pemenang-pemenang, jadi bisa berpengaruh kepada 11 bulan berikutnya. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Apalagi sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana saya katakan tadi bahwa problematika ya munculnya kemaksiatan di mana-mana seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kita. Berbagai macam hal-hal yang tidak mesti kita lihat ya sebagai hal yang harus kita lihat kemudian harus kita hindari. Oleh karena itu puasa adalah merupakan sarana dan wahana untuk memberikan energi kepada tubuh fisik kita dan hati kita, pikiran kita untuk selalu ya berbuat yang lebih baik, untuk menghilangkan hal-hal yang menjadi kotoran-kotoran hati kita. Maka insya Allah dengan bulan puasa itu akan menjadi sebuah training bagi kita untuk berpengaruh kepada 11 bulan kemudian. Saya kira itu Mbak Cindy, barangkali kita sambung dengan dialog ataupun bincang-bincang ringan sehingga akan menambah sempurnanya diskusi kita pada pertemuan kali ini. Baik Pak Ustadz, tadi kita sudah mengupas bagaimana fadilah-fadilah puasa yang akan kita laksanakan pada bulan Ramadan kali ini ya Pak Ustadz. Ini kita ada beberapa pertanyaan dari sahabat BP Batam yang sudah kami rangkum sebelumnya Pak Ustadz. Untuk itu yang pertama, saya ingin bertanya Pak Ustadz, apakah wajib berniat puasa setiap hari atau bisa dilakukan selama 1 kali pada awal bulan saja Pak Ustadz? Di dalam Islam itu namanya ibadah itu harus yang namanya niat harus dilaksanakan. Ya, maka di dalam Al-Quran itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a dan seterusnya. Jadi kita tidak disuruh kecuali hanya untuk ya beribadah, mengikhlaskan dalam ibadah kita, selalu ikhlas dalam beribadah itu. Berkaitan dengan niat ini, maka dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang sangat terkenal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sejatinya bahwasanya semua amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya.
Ini. Jadi sangat perlu sekali yang namanya niat dalam setiap ibadah kita, apalagi ibadah ilahiyah, sholat, dan termasuk juga berpuasa itu sendiri. Nah, makanya muncul pertanyaan, apakah niat itu wajib kita laksanakan setiap malam atau cukup sekali dalam sebulan di awal Ramadan? Berkaitan dengan ini, di samping ayat Al-Quran dan hadis yang saya nukil tadi, ada hadis yang lebih spesifik lagi yang berbicara tentang niat di dalam Ramadan itu. Dalam hadis disebutkan bahwa kata Rasulullah, malam yujumi isyama qoblal fajr fala siyamalahu. Siapa yang tidak berniat belum berniat berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi dengan demikian menurut hadis ini bahwa memang niat itu harus dihadirkan pada malam hari berpuasa. Setiap malamnya. Ya. Jadi oleh karena itu menyiapkan hadis ini ada sebuah analisa yang bagus ya dari pengarang kitab Kifayatul Ahyar ya. Dalam kitab itu dituliskan wa tajibun niyah likulli lailatin. Wajib, ini perkataan ulama ya dalam kitab Kifayatul Ahyar itu wajib ya untuk berniat fi likulli lailatin setiap malamnya. Li anna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun. Jadi karena di setiap hari itu berpuasa itu adalah ibadah yang terpisah. Nah, jadi 30 hari itu ya misalnya satu bulan itu ada kebetulan puasanya 99 hari ya 29 hari itu terpisah-pisah, Bu. Tidak secara jadikan satu itu tidak. Jadi memang setiap hari itu adalah amalan yang terpisah. Jadi tidak bisa diniatkan dari awal saja kemudian tidak niat pada malam-malam berikutnya, karena ini berdasarkan apa? Nas hadis tadi, malam yuju isyama qoblal fajri fala siyamalahu. Siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka dia tidak ada puasa baginya. Jadi artinya tidak sah. Nah, jadi menyikapi tadi maka saya mengatakan dari analisa ulama Kifayatul Ahyar tadi bahwa setiap hari itu li anna kulla yaumin ibadatul mustaqilatun, yaitu ibadah yang sendiri-sendiri dia terpisah. Hari pertama itu terpisah dengan hari kedua. Makanya ini menjadi sebuah perhatian kita bersama bahwa niat wajib hadir sebagaimana juga sholat termasuk juga puasa ya, apalagi ibadah ilahiyah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Jadi harus hadir dan harus dihadirkan setiap kita malam untuk berpuasa pada keesokan harinya. Itulah kira-kira. Pak Ustadz, luar biasa sekali jawabannya Pak Ustadz. Saya masih ada satu pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Ya. Apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala Pak Ustadz? Ya, yang pasti secara fikih kita hanya bisa menghukumi bahwa puasanya itu sah dan tidak tentunya dari syarat dan rukunnya. Kalau rukunnya pertama niat, kemudian bisa menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, itu puasanya sah secara syariat. Kemudian berkaitan dengan tanda-tanda, tentunya ini kita sebagai manusia ya juga tidak bisa menyimpulkan, tetapi ini urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi secara fikih kita memang bisa menilai sepanjang dia ada syarat dan rukunnya itu sudah kita tunaikan, insya Allah itulah sebagai modal kita berharap puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah terkait dengan ruhiyah kita, puasa secara pahala tentunya ya urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lah yang tahu ya. Makanya dalam setiap amal perbuatan kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya tanda-tandanya apa, kita belum memperoleh informasi yang konkret untuk ini, tetapi yang pasti adalah orang yang berpuasa dan sukses puasanya tentunya dirinya akan lebih sempurna lagi. Apalagi 1 bulan penuh dia sudah berriyadhah, kemudian juga iktikaf dan melakukan amalan-amalan yang lain dengan yakin semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin saja Allah itu akan sesuai dengan apa yang disangkakan oleh hamba-hambanya. Gitu saja, saya kira begitu. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz atas ceramah dan waktunya. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi manfaat dan dapat menjawab pertanyaan dari sahabat BP Batam tentunya. Baik sahabat BP Batam, dengan berakhirnya ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Suyono, saya Cindy Claresta beserta kru yang bertugas pamit mohon undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Badan Pengusahaan Batam. Sampai jumpa di episode Ngobras selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.